Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif oleh Julius Agustinus Seran SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Melaka. Saya akan menampilkan dua video aksi nyata saya. Video pertama terkait diseminasi budaya positif di sekolah. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi. Saya perkenalkan diri dulu. Nama Julius Agustinus Seran. Saya calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Melaka. Hari ini tujuan saya dari sekolah ini itu memberikan materi terkait budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu harap ini lebih baik dan bisa dapat diterapkan di lingkungan sekolah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, konsep utama dari budaya positif itu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan ikhlas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Jadi konsep utama ini akan kita pelajari atau kita belajar bersama dalam materi yang kita. Yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Nah, pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Selanjutnya, disiplin positif. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait disiplin positif, mungkin saya tanya dulu Bapak Ibu, bisa menjelaskan apa itu disiplin positif? Ya. Jadi Bapak Ibu, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kemampuan. Kita menghubungkan kata disiplin ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menentukan kesadaran serta memberdayakan anak tanpa sokongan, ancaman, maupun hukuman. Jadi mungkin dari penjelasan ini Bapak bisa tahu atau pahami ya, dari disiplin positif. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk pada materi lanjutan, kita tahu dulu apa itu kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini yang pertama itu kita semua harus bertahan hidup. Yang berikut, kita harus memiliki kasih sayang dan rasa diri hidup. Yang berikut kepuasan, yang berikut kebebasan, yang berikut kesenangan. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini itu merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi di sini ada korupsi, tapi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid itu dia melakukan mengikuti disiplin karena dia takut hukuman. Ya, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Yang berikut, mendapat imbalan atau sesuatu dari orang lain. Jadi anak mengikuti semua aturan atau menaati disiplin ini karena dia ingin mendapat imbalan. Nah, ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Yang berikut, menghargai nilai-nilai kewajiban diri sendiri. Jadi dia menaati peraturan sekolah itu karena sadar akan nilai kewajiban diri. Nah, ini yang kita harus terapkan di kehidupan sekolah. Dan ini merupakan motivasi intrinsik. Kita lanjut. Konsep disiplin dengan identitas karakter. Jadi di sini ada empat, ada hukuman, ada penghargaan, ada konsekuensi, dan ada juga restitusi. Nah, hukuman
itu dia berupa menyakitkan, membuat siswa tidak nyaman, membuat siswa takut. Jadi ada pemaksaan kepada siswa. Selanjutnya peserta didik itu menyembunyikan kesalahan dan murid atau peserta didik menjadi rebel. Nah, penghargaan dia akan tidak efektif. Ya, kalau misalnya kita kasih penghargaan kepada peserta didik, berarti disiplin itu tidak berjalan efektif. Kalau penghargaannya setelah kita tidak kasih, maka anak tidak akan mengikuti disiplin atau aturan di sekolah. Selanjutnya merusak hubungan, mematikan kreativitas, didukung dengan ranking, ini juga sama. Jadi dia mengikuti peraturan itu karena mungkin dia juara satu. Jadi kalau misalnya dia melanggar, kita ancam dia untuk tidak ikut lagi. Dan selanjutnya merampok hak menghargai dirinya. Dan konsekuensinya ini merupakan kekuatan jangka pendek. Jadi sudah saya jelaskan bahwa kalau kita tidak kasih penghargaan, itu berarti dia tidak melakukan atau menaati peraturan. Selanjutnya kita harus perlu monitoring. Ya, kalau kita monitoring maka anak juga berarti melaksanakan disiplin. Selanjutnya stimulus dan respon. Jadi kita memberikan stimulus, anak memberikan respon. Kalau kita berhenti memberikan stimulus, kalau tidak dari dalam dirinya, berarti dia tidak akan memberikan respon. Contoh sederhananya misalnya pemberian salam. Pemberian salam ini kalau kita marah, mereka akan memberikan salam. Kita kalau kita ketemu guru di jalan itu, mereka memberikan salam. Itu karena kita sudah memberikan mereka kekuatan begitu di sekolah, ya. Sering kita menyarankan mereka untuk selalu kalau misalnya ketemu orang yang begitu itu atau memberikan salam. Yang berikut, murid menghormati peraturan. Nah di sini kalau peraturan yang kita buat, terkadang ada beberapa murid itu yang tidak menghargai, ada juga yang taat sekali. Jadi kita misalnya peraturannya datang harus sebelum jam 7. Berarti ada yang menaati, ada juga yang tidak menaati. Yang berikut, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, restitusi ini siswa akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi setelah dia membuat kesalahan, dia akan bertanggung jawab terhadap perilaku. Jadi dia sadar sendiri. Ya. Selanjutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Selanjutnya siswa menghargai dirinya dan orang lain. Nah, terkontrol dirinya yang akan melakukan kontrol. Selanjutnya murid bersemangat melakukan kesalahan. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas kakak. Oke, bagaimana konsep restitusi atau pendekatan dengan restitusi? Ya, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, ini adalah sebuah cara untuk kita tanamkan kepada kita peserta didik, Pak Ibu. Ya, jadi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu restitusi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk kesalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi di dunia dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Jadi ini bisa kami melihat di bukunya Kosen tahunnya 2004. Nah, ini ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam hati, ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Nah, restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Makanya kemarin saya bilang, sekarang harus disebut salah itu kita tidak boleh. Sekarang zamannya bukan di ujung ada emas, tapi di ujung ada dicari solusi. Oke, perbedaan. Ini adalah contoh kasus ini yang sering datang terang. Ini kasus-kasus yang semua sekolah alami. Hukuman. Guru menghukum siswa tersebut dengan lari mengelilingi lapangan voli sebanyak 2 kali. Nah, ini Bapak Ibu, ini termasuk dalam ini hukuman atau
Nah, konsekuensinya lari mengelilingi lapangan voli karena terlambat 10 menit untuk pelajaran misalnya PJOK. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, restitusinya guru harus menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa dalam menyelesaikan usaha. Dan berikut, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini Bapak Ibu belum paham karena nanti kita akan sampai dalam konsep yang namanya keyakinan kelas. Kalau bingung saja. Nah, ini posisi kontrol restitusi. Nah, sekarang Bapak Ibu mungkin saya minta untuk merefleksikan diri masing-masing. Kira-kira Bapak Ibu masuk dalam posisi kontrol yang mana? Jadi ada yang berbuku, tipe gurunya berbuku. Nah, ada yang membuat rasa bersalah. Jadi dia bisa membuat peserta didik itu merasa bersalah. Ya, ada tipe guru yang menjadi teman. Ada juga tipe guru yang menjadi pemantau. Dan ada juga tipe guru yang menjadi manajer. Nanti setelah kita melihat 5 posisi kontrol restitusi, habis itu kita akan berlanjut ke materinya, baru Bapak Ibu bisa refleksikan dirinya masuk posisi kontrol yang mana. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Penghubung. Nah, misalnya kalau siswa dalam kelas itu tidak mengumpulkan PR, nanti yang pertama itu tipe gurunya penghubung. Jadi itu gurunya akan bertanya, nah, kenapa kamu tidak mengumpulkan tugasnya? Awas kamu tidak memiliki nilai tugas. Nah, ini termasuk tipe guru penghubung. Nah, bagaimana tipe guru yang dia konsekuensi ya, jadi memberikan rasa bersalah kepada siswa. Seharusnya kamu sudah tahu jika tidak mengumpulkan tugas maka tidak mendapat ini. Nah, ini kita sebagai posisi kontrol yang kedua, ya, membuat siswa itu merasa bersalah. Nah, kalau guru di posisi kontrol yang ketiga menjadi teman, masa kamu tidak mau mendapatkan nilai? Kenapa tidak kerjakan tugasnya? Kalau misalnya peserta didik tidak mengerjakan tugas, kalau Bapak Ibu menanyakan dengan posisi kontrol yang ketiga, maka Bapak Ibu saat itu menjadi teman. Selanjutnya posisi kontrol yang keempat itu, kamu sudah tidak mengerjakan tugas, apa peraturan konsekuensinya? Jadi menanyakan kembali kepada peserta didik. Dan itu dia menjadi pemantau. Kalau misalnya peserta didik tidak tugas, nanti kita harus menggunakan pertanyaan ini. Nah, kalau Bapak Ibu sering menggunakan ini, maka Bapak Ibu sudah masuk pada posisi kontrol pemantau. Nah, bagaimana posisi kontrol yang manajer? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ketika siswa tidak mengerjakan tugas, kita memberikan pertanyaan seperti ini. Jadi tanyakan kepada siswa itu apa yang ingin dikerjakan untuk memperbaiki masalah yang tidak mengerjakan tugas ini. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya sering di kelas terapkan ini, maka posisi kontrol yang Bapak Ibu terapkan itu adalah posisi manajer. Selanjutnya, ini adalah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Jadi mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Bila kita mereka peraturan, Bapak Ibu bisa tahu, bisa jawab. Jadi peraturan itu kenapa kita gunakan helm? Ada yang bisa? Ada yang bilang takut kecelakaan, ya. Tapi itu bukan takut kecelakaan, tapi kita menghindari aturan. Nah, kalau misalnya orang yang sudah sadar, kesadaran dalam diri, berarti tanpa diperintah juga dia hanya jalan ke depan saja dipakai helm. Ya, itu bukan dia menaati peraturan, bukan, tapi sadar dalam diri, ya, memiliki kesadaran dalam diri. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Peraturan 3M itu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu dulu masih COVID itu kan ada 3M itu. Itu kenapa? Karena takut COVID. Ya, kita takut itu. Ya, hanya terjadi karena takut COVID-nya. Ketika COVID-nya sudah ada, kita takut. Kita menghindari diri untuk tidak terinfeksi dari penyakit itu. Kita lanjut. Nah, ini. Tapi harus tahu dulu, keyakinan kelas itu dibentuk mengisi peraturan-peraturan yang bersifat lebih abstrak daripada peraturan-peraturan yang lebih rinci atau rincian keyakinan kelas sebagai berikut. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan
kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dengan berpendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah ini Bapak Ibu mungkin akan membuat satu keyakinan kelas seperti materi kemarin kita di lab itu kan ada keyakinan kelas. Jadi sepakat ini yang peserta didik itu keyakinan kelas, bukan peraturan ya. Misalnya contoh saja, misalnya kalau tidak kerja PR, peserta didik wajib mengerjakan tugas, itu termasuk dalam keyakinan kelas. Ya. Peserta didik harus membersihkan ruang kelas setiap pagi, itu juga termasuk keyakinan kelas. Artinya kesepakatan yang disepakati. Lanjut. Ya. Ini contoh peraturan atau keyakinan kelas. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau misalnya peraturan seperti ini, kira-kira Bapak Ibu bisa konsepkan keyakinan kelas atau tidak? Konsepkan keyakinan kelas. Ini termasuk dalam tanggung jawab. Jadi sesuatu selalu kembalikan buku ke tempatnya itu termasuk dalam tanggung jawab. Peraturan yang kedua itu dilarang mengganggu orang lain. Ini keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Jadi bedakan peraturan dengan keyakinan. Selanjutnya yang ketiga, peraturannya ada di sekolah yang mesti sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya kita menghormati orang lain dan berpikir. Yang berikut, dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan kelasnya hanya untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Berarti ini tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Jadi kita menghormati orang lain dan menghormati orang lain. Gunakan masker ini berarti kita utamakan keselamatan dan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini juga termasuk dalam keselamatan dan keamanan. Nah ini dia segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu harus pelajari pertanyaan-pertanyaan yang harus diberikan kepada murid ketika murid itu dia melakukan kesalahan. Jadi ada tiga. Yang pertama itu ketika murid melakukan kesalahan, kita harus validasi dulu. Validasi tindakan. Validasi tindakan itu kita harus menanyakannya alasannya mengapa dia melakukan kesalahan tersebut, bukan langsung hantam. Ya. Terus tanyakan lagi, mungkin cara yang lebih efektif itu untuk memenuhi apa yang dia butuhkan. Jadi ketika ada praktek restitusi, sebenarnya videonya ada, saya sudah buat. Ketika peserta didik itu tidak mengerjakan tugas, berarti kita harus tanya dulu, ya, kenapa dia harus melakukan itu. Itu dia punya alasan sendiri. Jangan sampai alasannya masuk akal. Misalnya, dia tidak mengerjakan tugasnya karena orang tuanya sakit. Tidak sakit dan harus diantar ke puskesmas atau rumah sakit. Tapi kita sebagai guru itu kita tidak menikmati diri pada posisi kontrol yang mana. Dibuka atau sampai tiga terakhir menit. Selanjutnya kita harus menstabilkan identitas. Jadi tidak boleh langsung marah dulu, tetapi kita harus tanya atau meyakinkan peserta didik kita stabilkan. Dengan cara misalnya kita berikan pertanyaan seperti ini atau keyakinannya seperti ini, meyakinkan dia bahwa setiap orang itu dia pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak boleh takut. Misalnya di sisi tidak mengerjakan PR, kita setelah kita memberikan validasi tindakannya, kita tahu alasannya, maka kita harus meyakinkannya, menstabilkan identitas. Ini sisinya jangan takut bahwa setiap orang itu pernah membuat kesalahan. Dan peserta didik itu juga bukan merupakan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan yang sama. Tapi masih ada peserta didik lain yang melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya, kita sebagai guru itu harus menanyakan keyakinan. Misalnya setelah waktu itu membuat kesepakatan kelas, menanyakan keyakinan
nilai-nilai apa yang telah disepakati itu dalam keyakinan. Misalnya nilai kerja tugas harus seperti apa. Kalau misalnya tidak kerja tugas harus tugasnya ditambah lagi. Itu kesepakatan. Kalau tidak kerja tugas A, maka Pak siapkan tugas B dan C. Jadi kalau tugas A tidak kerja, kasih tambah tugas B dan C. Itu tergantung kita sepakati dengan peserta didik. Terus tanyakan, apa peserta didik itu dia mau menjadi orang seperti apa? Harus tanyakan kepada peserta didik tersebut. Jadi tanyakan, punya tidak kerja tugas ini, depannya maunya seperti apa? Atau tugasnya vakasinya seperti apa? Mau online kah, mau offline? Atau tidak sama sekali mau tidak kerja tugas? Kita bisa tanyakan. Itu kita akan membuat pasal kesalahan kepada peserta didik. Nah, untuk membuat anak itu merasa gagal karena membuat salah tidak positif terhadap dirinya, itu kita di dalam yang namanya study dan identitas. Jadi guru itu dia bisa berkata seperti ini, berbuat salah itu merupakan hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Bisa dikatakan kepada sikap berbuat salah. Sampaikan kepada peserta didik tersebut bahwa Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, ini menstabilkan identitas. Jadi ketika peserta didik salah, kita datang peserta didik yang suruh menghadap, kita bisa sampaikan ini. Ini bisa diperhatikan Bapak Ibu. Ya. Jadi misalnya ketika peserta dulu tidak apa-apa, kita bisa saja menyelesaikan masalah ini atau persoalan ini kita bisa selesaikan. Nah, Bapak juga pernah buat salah seperti kamu. Dan manusia itu tidak ada yang sempurna. Ini adalah kita menstabilkan identitas. Ya. Atau juga Bapak Ibu bisa menanyakan seperti ini atau berkata seperti ini. Jadi Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, ya, atau siapa yang benar. Tapi Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Misalnya peserta didik atau kenapa ya kita bisa panggil. Dan itu kita terapkan segitiga restitusi Bapak Ibu. Selanjutnya ini validasi tindakan atau kebutuhan peserta didik. Jadi membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu kedewasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau tadi. Jadi peserta didik itu dia melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu atau melanggar peraturan sekolah itu karena itu ada berbagai. Jadi dia karena orangnya masuk dalam kedewasaan atau orangnya mau memilih kebebasan, mau bebas saja, tidak terikat pada aturan. Nah ini Bapak Ibu bisa memvalidasi tindakannya dengan berkata ini beberapa kalimat di bawah ini. Kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Nah, ini adalah kita guru itu melakukan validasi tindakan. Jadi Bapak Ibu pasti saja dia saya ngomong. Masih ada ya? Masih belum malam. Nah, anak melihat kesalahan hubungan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi di sini guru itu harus menanyakan keyakinan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa ada beberapa kalimat itu yang harus disampaikan kepada peserta didik untuk meyakinkan. Nah keyakinan keras itu sebelumnya itu Bapak Ibu harus buat dulu baru bisa terapkan segitiga restitusi ini. Jadi buat keyakinan kesepakatan keras dulu. Nah ketika peserta didik itu ada yang melanggar, maka kita melakukan segitiga restitusi. Misalnya nih dia melanggar satu keyakinan keras kita, maka kita bertanya nilai yang kita percaya di kelas atau keyakinan kelas yang kita sepakati. Terus kita bisa berkata
kelas yang dilihat itu seperti apa menurutnya? Atau kita bisa menanyakan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Atau kamu menjadi orang yang seperti apa di depannya, misalnya ditanyakan seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu mengeluarkan kalimat-kalimat seperti ini, maka Bapak Ibu sudah melakukan atau membuat suatu menanyakan keyakinan yang telah disepakati kepada peserta didik tersebut. Nah, tiga restitusi ini dia berlaku ketika Bapak Ibu itu sudah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kita lanjut lagi saja. Oke, dengan demikian mungkin hanya ini Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Harapannya Bapak Ibu bisa dapat mulai membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan ketika misalnya keyakinan kelas itu diterangkan oleh peserta didik, maka kita Bapak Ibu bisa terangkan apa yang Bapak Ibu pelajari hari ini, yaitu menerapkan segitiga restitusi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu kasih saja, tapi ini merupakan hal yang positif untuk Bapak Ibu kita. Pokoknya harapannya Bapak Ibu bisa terapkan di kelas masing-masing. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Berikut video kedua membuat keyakinan kelas. Kalian itu membuat kesepakatan kelas, ya. Jadi kita buat keyakinan kelas yang akan kita taati bersama, ya. Nah, di sini ada sticknote. Pak Ali akan bagi untuk kalian. Silakan kamu tuliskan salah satu keyakinan kelas, ya. Misalnya yang peraturan kelas yang harus kita sepakati keyakinannya. Contoh, misalnya harus mengerjakan tugas. Ya, itu contoh. Atau harus membersihkan kelas, itu contoh, ya. Jadi ini sticknote-nya silakan kamu tulis, setiap orang tulis di sini. Nanti Pak Ali gambar di sini, buku kita tempel dan kita buat keyakinan kelasnya, ya. Bisa tidak? Bisa. Bagi satu orang satu. Silakan tuliskan kesepakatan kelas yang harus kita buat di kelas ini. Bagi ke belakang. Setiap orang satu. Balik ke belakang. Oke. Silakan kalian tulis, ya, salah satu keyakinan kelas yang ingin kita terapkan di kelas kita. Ya. Keyakinan kelas. Oke, silakan ditulis. Ya. Silakan tuliskan. Ya. Tulis. Ya. Sudah? Oh, bagus. Selalu membersihkan kelas dan lingkungan. Oke. Bagus. Selalu membersihkan kelas dan lingkungan. Kita buat kesepakatan kelas ini. Kalau sudah, silakan maju dan tempel di sini. Ayo. Satu, maju satu. Mengerjakan tugas, bagus. Selalu mengerjakan tugas. Membersihkan kelas. Oke, luar biasa. Harus
kebersihan. Ini juga menjaga kebersihan. Oke. Harus membersihkan kelas. Bagus. Selalu senyum. Mengerjakan tugas secara mandiri. Bagus. Selalu sopan dan santun. Di sini. Selalu sopan. Boleh bersama. Oke, yang lain kita akan lanjut nanti berkan. Merapikan kursi. Selalu membersihkan kelas dan lingkungan. Bagus. Jangan berkeliaran di dalam kelas. Oke, bagus. Ini merapikan buku di dalam rak. Oke, bagus. Selalu mandi setiap pagi. Sudah semua sudah? Oke. Nah, ini yang telah kalian tulis, kita harus pilih dulu ya. Selalu melaksanakan tugas. Ini melaksanakan tugas ya. Ini membersihkan kelas, mengerjakan tugas. Oke. Menjaga kebersihan, seperti di sini. Ini menjaga kebersihan. Selalu sopan. Ini selalu membersihkan kelas dan lingkungan. Oke. Ini menjaga kebersihan ya. Ini setiap sama punya tulisan ya, terlari. Oke. Selalu mandi setiap hari, bagus. Selalu mandi setiap hari. Artinya mandi setiap hari. Sini. Ini mandi setiap hari. Merapikan kursi. Jangan berkeliaran di dalam kelas. Harus bebaskan diri untuk senyum, sapa. Selalu senyum. Selalu santun. Jaga kebersihan. Mengerjakan tugas secara mandiri. Bagus. Merapikan buku di dalam rak. Menjaga kebersihan tadi. Ini juga menjaga kebersihan. Merapikan kursi, merapikan. Baik kan? Nah, karena kita sudah dapat ini kesepakatan kelas yang kalian buat, maka kita bisa dapat membuat kesepakatan kelas ini menjadi sebuah kalimat. Nah, kalimat yang positif. Melaksanakan mengerjakan tugas. Berarti kalimat positifnya, kalimat positif mengerjakan tugas ini termasuk dalam apa? Disiplin ya? Termasuk berarti disiplin ya. Disiplin mengerjakan tugas. Di sini lagi berikut. Selalu sopan. Berarti kalimat positifnya apa? Sopan dan santun. Yang kalimat positifnya sopan dan santun. Selalu sopan dan santun. Bisa selalu disiplin. 5S ya. Senyum sama salam. Ya.
membersihkan kelas. Berarti ini kalimat positifnya menjaga kebersihan. Jaga kebersihan. Masih ada lagi disiplin, sopan dan santun, mandiri. Oke, kita lihat lagi. Jangan berkeliaran di dalam kelas. Berarti saling menghargai, ya. Saling menghormati. Oke. Mana lagi? Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu itu berarti dia termasuk di dalam bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Oke. Baik anak-anak, dari kita sudah dapat kalimat positifnya yang akan kita jadikan keyakinan kelas, ya. Jadi di sini kita akan nanti besok Pak Adi buatkan dan print untuk kita tempelkan. Apa? Kesepakatan kita terhadap keyakinan kelas yang kita buat di kelas ini. Jadi harus disiplin, harus sopan dan santun, harus mandiri, harus menjaga kebersihan lingkungan, harus saling menghormati dan harus bertanggung jawab. Oke, luar biasa ya. Oke, sekarang kita sepakati dulu mana yang harus kita ambil untuk menjadi keyakinan kelas kita. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Disiplin kita ambil? Ambil ya. Dan di sini keyakinan kelas kita yang pertama di disiplin. Baik itu berpakaian, ya, atau waktu, ya. Disiplin mengerjakan tugas, boleh. Oke, selanjutnya sopan dan santun kita ambil? Sopan santun. Ini semua, oke, kamu boleh tulis di kamu punya bukunya bahwa ini keyakinan kelas yang kita buat, ya, untuk ditaati atau disepakati bersama. Mandiri. Amin ya. Mandiri. Menjaga kebersihan. Ini wajib. Menjaga kebersihan. Oke, silakan disalin. Menjaga kebersihan. Kebersihan. Saling menghormati. Saling menghormati. Berikut bertanggung jawab. Oke, silakan disalin. Ini adalah kesepakatan atau keyakinan kelas yang semua kita itu harus menaati ini, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ini untuk keyakinan kelasnya. Kita stop dulu, ya. Terima kasih. Salam guru penggerak.